maka dia nggak bisa bikin keputusan berdasarkan kalkulasi otaknya. Sementara yang lain punya kuasa tapi nggak punya otak. Nah, itu yang menyebabkan kematian bertambah. Jadi kenapa kematian bertambah sekarang? Bukan karena COVID, tapi karena stupid. Sangat mungkin kita justru untuk mulai menghitung dalam 2 minggu ke depan persiapan konstitusional apa supaya terjadi perubahan yang tidak mengandung kerusuhan itu, bloodshed nggak ada di dalam kamus perubahan politik. Jadi sekali lagi publik, kalau kita dengan gampang kita bikin survei kecil-kecilan, WA grup di mana-mana itu bicara tentang perubahan kekuasaan, bicara tentang yang disebut PPKM itu, petugas partai kapan mundur atau apa segala macam satir yang dibuat. Nah sekarang orang mau lihat sebetulnya pemerintah dalam keadaan ini mau ngapain. Yang dilakukan pemerintah adalah masih reaktif, menuduh kelompok ini, kelompok itu berupaya untuk memanipulasi informasi. Padahal sebetulnya ini datang dari dalam kesadaran publik sendiri yang menganggap bahwa pemerintah tidak lagi diperlukan. Publik tidak memusuhi pemerintah. Tidak ada yang dendam pada pemerintah. Kesimpulan publik adalah pemerintah, termasuk presiden, tidak lagi diperlukan. Jadi tidak lagi diperlukan itu bukan soal konstitusional tidak konstitusional. Memang tidak diperlukan. Karena gagal membuat proyeksi bahwa gelombang kedua itu seharusnya sudah diproyeksikan sejak 6 bulan lalu. Kan pemerintah juga sendiri yang bilang, ini bakal ada gelombang kedua. Internasional bilang begitu. Kalau akan ada gelombang kedua, maka ada kedaruratan disiapkan sejak 6 bulan lalu. Supaya oksigen tidak kurang, supaya tenaga kesehatan itu tidak terlantar, supaya kamar tersedia. Sekarang tadi baru dikatakan, oke, kita sedang siapkan kamar. Loh, Anda sendiri bilang, pemerintah bilang bahwa gelombang kedua akan terjadi. Tapi dia baru siapin sekarang kan. Itu namanya pemerintahan yang dungu kan. Dari kacamata itu kita menganggap bahwa ya udah selesai problem ini dan pemerintah tidak lagi diperlukan. Orang yang tidak lagi diperlukan ya ditinggalkan. Kalau dia ditinggalkan ya artinya dia tidak perlu lagi berkasak-kusuk untuk membangun kekuatan politik. Jadi ini pemerintah yang ditelantarkan oleh dirinya sendiri. Dia menelantarkan dirinya sendiri. Jadi sekali lagi ini bukan makar atau bukan tindakan mengambil alih kekuasaan. Memang tidak lagi diperlukan. Jadi barang bekas kira-kira begitu tuh. Jadi ada presiden, masih presiden tapi udah bekas. Jadi dianggap ya nggak diperlukan lagi kan. Bukan bekas presiden loh, ini presiden bekas. Beda antara bekas presiden dan presiden bekas. Jadi sesuatu yang udah bekas orang tidak perlu lagi. Jadi itu yang mesti dipahami oleh kabinet bahwa rakyat tidak lagi memerlukan kalian. Mau diganti mau di apa itu urusan teknis saja, tapi intinya tidak lagi diperlukan. Nah, kita mesti bayangkan itu. Nah, ketidakperluan ini yang mesti kita atasi sebetulnya. Bagaimana supaya kita bisa rakyat akhirnya kendalikan kasus ini supaya kita tidak kehilangan generasi ke depan. Selama ini ada ulama 500 orang di NU yang tewas, dokter 500 orang, intelektual, wartawan segala macam. Mereka yang seharusnya memberi keterangan tentang masa depan akhirnya tewas satu-satu. Jadi satu persatu kita kehilangan bukan sekedar jumlah statistiknya, tapi kualitas kita untuk bertumbuh sebagai bangsa juga hilang. Kalangan ulama, pendeta, segala macam itu tewas. Kita nggak perlu persoalin itu soal posisi politiknya, tapi tewasnya itu artinya sumber daya kita itu berkurang. Nanti satu waktu ketika negara lain tumbuh dalam upaya keluar dari kesulitan, kita betul-betul tidak siap karena sumber daya kita meninggal semua tuh. Jadi bukan sekedar berita harian bahwa ini tewas sekian, sembuh sekian, bukan. Masalahnya adalah ada sebuah generasi yang kehilangan tokohnya lagi, kehilangan. Ulama kan memberi rasa damai rohani, pendeta memberi kesembuhan psikis pada umatnya tuh. Dosen intelektual memberi
amunisi pikiran untuk compete di masa depan. Mereka ini hilang, tewas karena COVID. Bukan, dia tewas karena pemerintah dungu, dia tewas karena oksigen tidak disediakan oleh pemerintah. Hanya yang bisa sebetulnya dengan gampang diprediksi sejak 6 bulan lalu sebagai konsekuensi dari gelombang kedua. Tewas karena obat-obatan tidak tersedia. Jadi ini intinya bahwa kita sedang melarat sebetulnya dari segi kepemimpinan politik maupun dari segi kumpulan moral kita hilang, etika kita berhenti itu. Karena kita sekedar mencatat si ini meninggal, si ini meninggal. Kita tidak pernah bayangkan bahwa proyeksi ke depan meninggalnya tokoh-tokoh ini itu menunjukkan bahwa kita pasti akan mulai dari nol lagi di dalam soal tabungan sumber daya manusia, tabungan sumber daya intelektual, tabungan sumber daya moral. Semua itu yang nggak dihitung oleh pemerintah. Jadi kalau kita ucapkan itu hari ini, itu artinya kita hanya ingin mengatakan bahwa keadaan semacam ini tidak mungkin dihentikan lagi oleh semacam basa-basi, sebar buzzer atau ada seorang tokoh datang dan beri keyakinan bahwa kita mengendalikan segala macam. Ini soalnya. Dari segi kepemimpinan sebetulnya udah kacau kan, karena politisi memegang kendali penanganan COVID. Pak Erlangga adalah politisi, Pak Luhut adalah politisi. Kita bukan meragukan kapasitasnya, tapi di belakang itu pasti ada variabel politik yang berkolaborasi dengan kepentingan bisnis segala macam. Kan seharusnya Menteri Kesehatan yang memimpin itu, walaupun dia adalah proksi dari kekuasaan, tapi minimal dia tidak terkait dengan kepentingan politik yang langsung, yang direct, karena dia ilmuwan itu. Jadi ini Menteri Kesehatan, dia punya otak, tapi dia nggak punya kuasa, maka dia nggak bisa bikin keputusan berdasarkan kalkulasi otaknya tuh. Sementara yang lain punya kuasa tapi nggak punya otak. Nah itu yang menyebabkan kematian bertambah. Jadi kenapa kematian bertambah sekarang? Bukan karena COVID, tapi karena stupid. Selalu saya terangkan itu. Itu pengantarnya tuh. Refli Harun.